wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nars Julfikar Adnanirno. Saya merupakan dosen keperawatan Politeknik Karya Husada Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tindakan pengambilan darah arteri. Ya, kita tahu bahwa pengambilan darah arteri merupakan prosedur tindakan medis ya, yang dilakukan untuk mengambil sampel. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk melihat kadar oksigen, karbon dioksida, dan juga asam basa yang terdapat di dalam darah tersebut. Adapun tujuan dan indikasinya, ya, yang pertama tujuannya untuk mengukur tingkat kadar oksigen ataupun karbon dioksida ya di dalam darah, dan juga untuk melihat asam basa yang terdapat di dalam darah tersebut. Untuk indikasinya itu itu pada berbagai kondisi klinis, terutama pada kondisi gagal nafas ya, atau PPOK ya, penyakit paru obstruksi kronik, asma, dan juga pasien-pasien kritis atau pasien-pasien tidak sadarkan diri ya. Tujuannya untuk bisa melihat kadar ataupun gas yang ada di dalam darah tersebut. Oke, baik. Sebelum kita ke tahap kerjanya, kita akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya. Saya akan memperkenalkan ada apa saja alat-alat yang harus disiapkan dalam pengambilan darah arteri ini. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat apa saja yang akan kita gunakan dalam pengambilan darah arteri ini. Yang pertama kita butuh swab atau suntik yang 3 cc. Terus kita ada aspirin ya, ini sesuai kebutuhan saja ya, aspirin. Terus nanti ada plester, ada Hepavik, terus ada alkohol swab ya, kita ada alkohol swab. Terus di sini ada bag instrumen, di dalamnya nanti ada gunting ya, terus ada kasa, dan juga ada tourniquet, dan jangan lupa ada handscoon dan juga hand rub untuk mencuci tangan. Sebelum kita ke tahap kerja, pertama-tama kita harus menyiapkan dulu alat ya. Sebelum kita ke tahap kerja, kita harus menyiapkan dulu alat. Nah, yang harus disiapkan itu terlebih dahulu adalah plester ya, agar pada saat tahap kerja kita tidak mengalami kesusahan. Kita akan siapkan plesternya. Oke. Setelah itu kita siapkan Hepavik. Oke. Setelah itu kita siapkan alkohol swab. Sekarang kita akan masuk pada tahap kerja ya. Pertama-tama sebelum ke tahap kerja, kita harus mencuci tangan 6 langkah dulu ya. Setelah itu, setelah mencuci tangan 6 langkah, kita menggunakan handscoon ya. Perlu diketahui bahwa tindakan pengambilan darah arteri ini itu tindakan yang tidak membutuhkan tindakan steril, tapi cukup dengan tindakan bersih atau tindakan biasa ya. Jadi handscoon-nya tidak perlu menggunakan handscoon steril, tapi sudah cukup dengan menggunakan handscoon biasa. Oke, setelah menggunakan handscoon, selanjutnya kita akan melakukan perabaan pada lokasi yang akan kita mengambil darah arteri tersebut ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa lokasi pengambilan darah arteri itu ada 2 ya.
bisa daerah brachialis ya, dan juga bisa daerah femur ya. Untuk sudut suntik atau derajat sudut suntik pun berbeda antara brachialis dan juga femoralis ya. Untuk di brachialis biasanya sudut suntiknya itu berada pada kisaran 30 sampai dengan 45 derajat. Nah, kalau misalkan daerah femoralis itu sudut suntikannya itu berada pada posisi 90 derajat. Jadi dia agak tegak suntiknya. Oke. Setelah itu kita akan melakukan perabaan pada nadi atau arteri ya. Ya, kita akan raba seperti ini. Jika sudah terabah, maka kita pertama harus anjurkan dulu pasien untuk mengepalkan tangannya ya. Setelah itu dilepaskan, setelah itu dikepal lagi, baru kita bisa meraba seperti ini. Nah, misalkan sudah mendapatkan lokasinya, maka kita harus siapkan alkohol swab ya. Kita akan menyiapkan alkohol swab terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu kita akan menyiapkan spatnya ya. Nah, di spat ini kita bisa menggunakan ada yang namanya aspirin ya. Aspirin ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengencerkan darah ya. Jadi pada saat kita mengambil darah biasanya darah itu akan membeku. Nah, kita bisa menyiapkan aspirin ya. Tapi ini situasional, bisa digunakan dan juga bisa tidak, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan menyiapkan spatnya. Oke. Saya sudah jelaskan tadi bahwa jika kita pengambilan darahnya di brachialis, maka sudut suntikannya itu atau sudut spatnya itu berada pada posisi 30 sampai dengan 45 derajat ya. Oke, sekarang kita kembali untuk meraba ya. Setelah kita sudah menemukan, maka kita harus melepaskan dua tangan ini ya. Kita tinggalkan tangan yang di tengah atau jari yang di tengah ya. Kita lepaskan dua jari ini dan kita tinggalkan jari yang di tengah. Nah, seperti ini ya. Jika teman-teman masih ragu, maka lakukan perabaan kembali ya. Lakukan perabaan kembali. Jika sudah yakin, maka siapkan spat ya. Spatnya ingat bahwa lubang spatnya itu harus berada pada posisi atas ya. Oke, jika sudah yakin dengan daerah yang mau disuntik, maka jangan ada keraguan ya. Ingat, jangan ada keraguan teman-teman, jangan ada keraguan dalam pengambilan darah arteri. Oke, jika sudah yakin, maka langsung saja tusukkan spatnya seperti ini ya. Nah, perlahan. Ya. Biasanya pada pengambilan darah arteri karena tekanannya itu kuat ya, spatnya akan terdorong dengan sendirinya ya. Biasanya spatnya akan terdorong dengan sendirinya seperti ini. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu ya, pada pasien-pasien dengan hipotensi biasanya spatnya tidak akan terdorong dengan sendiri ya. Jadi kita butuh tarikan seperti ini ya. Pengambilan darah arteri itu disesuaikan ya, disesuaikan berapa banyak yang akan kita ambil ya. Jika sudah, maka ini harus ditekan karena tekanannya kuat pada daerah arteri. Maka kita akan siapkan kasa terlebih dahulu. Seperti ini ya. Baru kita setelah sudah menekan dengan kasa, baru kita bisa menarik spatnya seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita taruh di bengkok ya. Kita tutup terlebih dahulu spatnya, setelah itu kita taruh di bengkok. Nah, untuk daerah lokasi penyuntikan itu minimal penekanannya itu selama 10 sampai dengan atau 5 sampai dengan 10 menit ya. Karena ini daerah arterinya daerah yang tekanannya kuat ya, arteri itu tekanannya kuat, maka harus sedikit lama. Oke, sekarang kita tunggu selama 5 menit. Jika sudah, maka kita harus plester ya. Kita harus plester. Ya. Oke. Pastikan bahwa
darah tidak ada merembes atau keluar ya. Biasanya pada arteri itu jika tidak kuat tekanannya maka darah akan keluar. Jika sudah, setelah itu kita rapikan ya pasiennya, dan ini kita bisa bawa ke ya. Oke. Jika sudah, ini kita bisa taruh di tempat darah, dan kita bisa dibawakan ke laboratorium untuk diperiksa. Setelah itu kita akan rapikan pasien, rapikan alat, dan selanjutnya tahap terminasi. Jangan lupa untuk